Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan tradisional. Terdapat 3 aliran filsafat pendidikan tradisional. Yang pertama yaitu aliran filsafat pendidikan idealisme. Menurut pandangan Tatang Syarifuddin, implikasi filsafat idealisme meliputi yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terbagi atas 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan bagi individual, yaitu bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Yang selanjutnya yaitu tujuan bagi kehidupan sosial, yaitu perlunya persaudaraan sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu tujuan secara sintesis. Dimaksud tujuan ini sebagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Pendidikan liberal untuk pembangunan kemampuan rasional dan moral peserta didik. Sedangkan pendidikan vokasional atau praktis untuk pengembangan kemampuan diri atau disebut dengan istilah life skill. Yang ketiga yaitu tentang metode pendidikan. Metode dialog sokratik merupakan metode yang diprioritaskan dalam aliran idealisme. Dalam metode ini, pendidik menyiapkan pertanyaan yang mengacu pada masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Di samping itu terdapat juga metode imitasi terhadap keteladanan, di mana peserta didik dianjurkan untuk mempelajari suri teladan dari seorang tokoh sebagai sumber-sumber nilai. Dan yang terakhir yaitu peran pendidik terhadap peserta didik. Yang pertama, pendidik berperan sebagai spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari peserta didik. Yang kedua, pendidik berperan menjadi teman dari peserta didik. Dan yang terakhir, pendidik berperan membangkitkan minat belajar peserta didik. Yang kedua yaitu aliran filsafat pendidikan realisme. Menurut penganut realisme, peserta didik merupakan sebuah organisme hidup yang dapat melalui pengalaman indrawiyah menangkap tatanan alam dunia ini dan kemudian sampai pada pergumulan langsung dengan realitas, dengan kurikulum yang menekankan pada pengajaran tentang dunia fisik. Sedangkan tujuan sekolahnya untuk mengalihkan pengetahuan yang ditetapkan oleh mereka yang mempunyai sebuah konsep jelas tentang sains empirisme, hukum alam, dan fungsinya dalam alam semesta. Dan yang ketiga yaitu aliran filsafat pendidikan neoskolastisisme. Terdapat 2 aliran dalam neoskolastisisme, yaitu neoskolastisisme religius dan neoskolastisisme sekuler. Keduanya sama-sama memiliki pandangan bahwa pelajar merupakan makhluk yang rasional yang berpotensi alamiah untuk menggapai kebenaran dan pengetahuan. Untuk yang aliran neoskolastisisme religius berpandangan bahwa pelajar juga termasuk makhluk yang spiritual. Perbedaan dari kedua aliran tersebut yaitu untuk yang aliran neoskolastisisme religius memiliki pandangan bahwa guru berperan sebagai seorang pemimpin spiritual dan disiplin mental sehingga mendidik anak tidak hanya melalui ranah rasio, melainkan juga mental atau keimanan. Sedangkan untuk yang aliran neoskolastisisme sekuler memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional sehingga kurikulum harus memberikan prioritas terhadap pemupukan aspek-aspek rasional manusia. Dalam aliran neoskolastisisme religius memasukkan kajian sistematik dogma dan kajian agama sebagai kajian pokok. Perbandingan filsafat tradisional yang ditinjau dari ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan juga aksiologi pendidikan. Ditinjau dari ontologi pendidikan,
objek material filsafat berupa manusia beserta aspek-aspek kepribadiannya, yaitu manusia yang berakhlak mulia dalam situasi pendidikan atau diharapkan melampaui manusia sebagai makhluk sosial. Hakikat pendidikan atau ontologi pendidikan berakar dari kebutuhan manusia terhadap proses pelatihan kemandirian berpikir, mandiri dalam mengambil keputusan, mandiri dalam bekerja untuk mempertahankan kehidupannya sendiri, mandiri dalam mengamankan kehormatan dan harga dirinya, serta manusia yang mengerti tujuan hidup hari ini, esok, dan yang akan datang. Ditinjau dari epistemologi pendidikan. Yang pertama, epistemologi merupakan filsafat yang mengkaji seluk-beluk dan tata cara memperoleh suatu pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metode, serta pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang logis dan rasional. Yang kedua, manusia merupakan makhluk yang memiliki rasa kagum pada ciptaan Tuhan, misalnya kekaguman pada matahari, bumi, diri sendiri, dan lain sebagainya. Hal tersebut mendorong manusia untuk berusaha mengetahui asal-usul alam semesta dan hakikatnya, serta asal-usul dirinya sendiri, hakikat dan tujuan hidupnya. Yang ketiga yaitu masalah yang dihadapi manusia mendorong manusia untuk mencari jalan keluar yang menghasilkan temuan yang sangat berharga. Hal tersebut menjadi faktor pendorong timbulnya filsafat pendidikan. Ditinjau dari aksiologi pendidikan. Aksiologi pendidikan berkaitan dengan masalah ilmu dan pengetahuan kognitif. Maksudnya adalah memikirkan segala hakikat pengetahuan atau hakikat keberadaan guna dari suatu pendidikan itu sendiri, baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan pendidikan atau aksiologi pendidikan secara esensial adalah terwujudnya anak didik yang memahami ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terwujudnya insan kamil, yaitu manusia yang kembali pada fitrah dan pada tujuan kehidupan yang sejati. Selanjutnya, pendapat beberapa tokoh tentang tujuan pendidikan. Yang pertama, menurut Thomas Armstrong, beliau mengemukakan tujuan pendidikan yaitu untuk mendukung, mendorong, dan memfasilitasi perkembangan subjek didik sebagai manusia yang utuh. Selanjutnya, menurut M.J. Langeveld, beliau mengemukakan tujuan pendidikan yang universal diharapkan berlaku dimanapun dan kapanpun. Tujuan umum pendidikan adalah untuk mencapai kedewasaan dalam arti susila. Selanjutnya, menurut Langeveld dan Imam Barnadib, beliau mengemukakan pendidikan sebagai suatu sistem bertujuan untuk membentuk kedewasaan dalam arti susila. Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.